anak-anak semua, apa kabar kalian hari ini? Nah, hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Nah, tetap semangat. Jangan lupa gunakan protokol kesehatan jika kalian keluar rumah ya. Berjumpa lagi dengan Ibu Agung Nirmala. Materi kita hari ini adalah menulis dengan tulisan tegak bersambung menggunakan huruf kapital di awal kalimat dan nama orang, menampilkan pola irama sederhana dengan alat musik sederhana, melakukan pengukuran berat benda, melakukan berbagai macam gerak berjalan dengan hitungan, menuliskan aturan di sekolah. Nah, tetap lihat video pembelajaran kali ini ya. Menulis dengan tulisan tegak bersambung. Nah, kalian bisa perhatikan teks bacaan berikut ini. Teks bacaan di atas ditulis menggunakan tegak bersambung. Setiap kalimat awalan atau nama orang selalu ditulis menggunakan huruf kapital. Sebelumnya, waktu kelas 1, kalian pasti sudah belajar penggunaan tulisan tegak bersambung serta tulisan penggunaan tata cara menggunakan huruf kapital. Nah, di sini ada teks bacaan. Coba tulislah teks bacaan di samping menggunakan tulisan tegak bersambung dengan memperhatikan penggunaan huruf kapitalnya. Kalian bisa kerjakan di buku tulis kalian ya. Nah, berikut ini ada teks lagu Burung Kutilang. Tahukah kalian bagaimana lagu Burung Kutilang? Nah, mari kita sama-sama menyanyikan lagunya. Burung kutilang berbunyi, bersiul-siul sepanjang hari dengan tak jemu-jemu, mengangguk-angguk sambil berseru trilili-lili-lili, sambil lompatan, paruhnya selalu terbuka, digeleng-gelengkan kepalanya menentang langit biru. Tandanya suka ia berseru trilili-lili-lili. Audio Jungle. Nah, untuk menyanyikan sebuah lagu, kalian tidak perlu menggunakan alat musik yang mahal. Kalian cukup menggunakan sendok, gelas, atau sendok dengan piring untuk mengiringi lagu yang kalian nyanyikan. Nah, kalian bisa perhatikan penggalan lagu berikut ini. Di sini terdapat 4/4 ketukan. Kalian bisa perhatikan tanda garis berarti pukulkan sendok ke gelas sekali saat ketukan pertama dan ketiga. Kalian bisa lihat di mana ketukan yang 1 kali ketukan dengan 2 kali ketukan. Kalian bisa lihat yang mana yang sama tandanya, itu berarti menggunakan 1 kali ketukan. Lalu ada tanda persegi. Di sana artinya pukulkan sendok ke gelas 2 kali saat ketukan kedua dan keempat. Nah, kalian bisa lihat di mana tanda yang sama. Di situ kalian bisa pukulkan gelas sebanyak 2 kali pukulan. Bisa dimengerti kan? Untuk mengukur berat benda dapat menggunakan timbangan. Ada berbagai macam jenis timbangan yang digunakan untuk mengukur berat, antara lain timbangan beras, timbangan badan, timbangan kue, timbangan gantung, timbangan warung atau timbangan pasar, dan neraca. Timbangan merupakan alat ukur berat baku. Satuan berat benda yang baku adalah ons, gram, dan kilogram. Kegunaan dari masing-masing timbangan bisa dilihat dari nama timbangan itu sendiri. Misalnya, timbangan beras berarti dia digunakan untuk mengukur berat benda, yaitu beras. Timbangan badan berarti digunakan untuk mengukur berat badan kita.
Lalu timbangan gantung biasanya digunakan untuk mengukur berat bayi yang saat sedang diimunisasi. Nah, kalian bisa perhatikan gambar-gambar berikut ini. Timbangan pasar memiliki anak timbangan. Kegunaan dari anak timbangan itu untuk menentukan hasil dari penimbangan. Nah, kalian bisa perhatikan anak timbangan itu sudah ditunjuk oleh anak panah tersebut. Jadi, misalnya kalian mau mengukur berat dari ayam. Nah, kalian lihat anak timbangan yang naik itu adalah satu anak timbangan dengan berat 1 kg. Berarti berat dari ayam tersebut adalah 1 kilo. Lalu kalian lihat yang di sebelahnya ada telur. Telur ditimbang dan anak timbangannya itu naik 2 yang seberat 1 kilo. Berarti berat telur itu adalah 2 kilo. Lalu kalian perhatikan timbangan kue. Nah, timbangan kue ini digunakan untuk mengukur perlengkapan pembuatan kue seperti tepung, margarin, gula, dan lain sebagainya. Cara menggunakan timbangan ini adalah dengan meletakkan benda yang akan diukur di wadah timbangan, lalu lihat jarum merah pada timbangan yang terletak pada Nah, seperti gambar berikut ini. Lihat letak dari jarum yang berwarna merah tersebut. Misalnya gula, dia beratnya adalah 10 ons. Kalian lihat ada ons, ada gram, dan gram. Lalu ada timbangan digital. Timbangan digital merupakan alat yang digunakan sebagai pengukuran untuk mengukur suatu berat mulai dari bahan dapur hingga bahan laboratorium. Cara menggunakan timbangan ini adalah dengan meletakkan suatu benda di atas wadah dan lihat angka yang terlihat di layar berat benda sebelah kirinya. Nah, kalian bisa perhatikan gambar yang di sampingnya ya. Nah, sekarang ada tangga satuan berat atau massa. Kalian bisa perhatikan kg, hg, dag, g, dg, cg, dan mg. Kg itu artinya kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Nah, untuk mengukurnya, jadi setiap dia turun satu tingkat, berarti kalian kali dengan 10 atau kalian tambahkan nolnya 1. Lalu kalau dia naik, berarti setiap naik satu tingkat itu kalian bagi 10 atau kalian kurangi nolnya 1. Nah, kalian bisa perhatikan 1 kilo sama dengan 10 Hg atau ons. Nah, di sini persamaan Hg sama dengan ons. Sudah ya? 1 Hg atau ons sama dengan 10 DAG. 1 DAG sama dengan 10 G atau gram. 1 gram sama dengan 10 desigram. Nah, kalian bisa perhatikan contoh soalnya. Di sini Bu Guru punya contoh soal 1 kg sama dengan 100 dekagram. Kenapa bisa 100? Karena dari kilogram untuk mencari dekagram dia turun sebanyak 2 tingkat atau 2 langkah. Jadi dikalikan dengan 10. 2 tingkat tadi 1 kilogram. Sekarang turunnya 2, berarti ditambahkan nolnya sebanyak 2. Makanya jadinya 100 dekagram. Lalu kita lihat soal yang nomor 3. Ada 1000 dekagram sama dengan 10 kilogram. Kenapa bisa 10 kilogram ya? Nah, 1000 dekagram naik dia ke kilogram. Berapa tingkat ya kira-kira? Kita bisa hitung dari dekagram, hektogram, gram. Dia naik 2 langkah. 1000 dekagram naik 2 langkah. Nah, kita lihat setiap naik 1 tingkat dibagi 10.
atau dikurangi nolnya 2. Kalau 1000 nolnya dikurangi 2 sama dengan 10. Sudah? 1000 dekagram sama dengan 10 kilogram. Sama juga yang nomor 4, 100 gram sama dengan 1 hektogram atau ons. Kita lihat 100 ada posisinya di gram. Sekarang dia naik untuk mencari hektogram. Naik 2 langkah. Jadi 100 dikurangi nolnya 2, maka jadinya adalah 1. Jadi 100 gram sama dengan 1 hektogram. Lalu ingat ya, yang seperti nomor 5 ini, 1 hektogram sama dengan 1 ons. Karena hektogram itu merupakan ons. Sudah bisa dipahami? Gerak berjalan dengan hitungan diawali dengan berdiri tegak, kedua tangan di samping badan dan pandangan ke depan. Gerak berjalan dengan hitungan dilakukan dalam aktivitas berirama. Nah, kalian bisa perhatikan gambar berikut ini ya. Gerak berjalan lurus dengan hitungan. Hitungan 1, langkah kaki kanan ke depan. Hitungan 2, langkah kaki kiri ke depan. Hitungan 3, langkah kaki kiri kanan ke belakang. Hitungan 4, langkah kaki kiri ke belakang. Nah, sama juga untuk berjalan langkah samping dengan hitungan. Begitu juga berjalan langkah berkelok-kelok dengan hitungan. Kalian bisa perhatikan ya. Aturan di sekolah berbeda-beda. Adanya aturan disebabkan untuk mendidik anak-anak agar menjadi pribadi yang mandiri, disiplin, dan bertanggung jawab. Adanya aturan di sekolah agar tercipta atau terwujudnya lingkungan yang damai, tentram, dan aman. Nah, kira-kira dapatkah kalian menyebutkan aturan yang ada di sekolah kalian? Nah, coba tuliskan aturan yang ada di sekolah kalian di buku tugas ya. Nah, sekarang siapkan alat tulis kalian, pensil, buku, pulpen boleh juga. Lalu jawablah soal di bawah ini dengan tepat. Jika soalnya terlalu cepat, kalian bisa pause terlebih dahulu. Semangat menjawab soal dan ingat selalu gunakan protokol kesehatan jika kalian keluar rumah. Lalu ingat berdoa, serta jangan lupa berolahraga untuk menjaga kesehatan kalian dan melakukan kegiatan bersih-bersih untuk menjaga juga kesehatan kalian, menjaga lingkungan kalian agar tetap sehat. Semangat belajar di tengah pandemi ini.